Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Alhamdulillah di momen Ramadan ini bincang bersama sahabat Wahyu masih bisa membersamai sahabat Wahyu semua untuk membahas sesuatu yang insya Allah penting karena kita ketahui belum lama ini KPU telah mengumumkan hasil pemilu 2024 dan sahabat Wahyu semuanya tentu sudah mengetahui bahwa pemenangnya adalah 02. Tapi tidak hanya itu yang akan kita bahas terkait tema yang akan kita bahas untuk tema kali ini, yaitu Nasdem terima hasil pemilu akan diikuti partai lain dengan politik dagang sapi. Jadi dari salah satu laman berita saya baca bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima hasil perhitungan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dia menyampaikan itu saat konferensi pers di Nasdem Tower usai KPU mengumumkan hasil perhitungan suara pemilu dan Pilpres 2024. Jadi Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Ucap Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, 20 Maret 2024. Ini terjadi pada Rabu malam. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Kabar baik, Bang Rocky. Dan ternyata ada kabar juga, entah ini baik atau buruk ya. Nanti kita bahas bahwa memang hasil pemilu sudah diumumkan, dan dari hasil pemilu itu diumumkan bahwa pemenangnya adalah 02, begitu Bang Rocky. Tapi kita sedang membahas bahwa memang sebelumnya kan terjadi pertemuan antara Presiden dengan Surya Paloh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Namun pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana tanggapan Bang Rocky tentang apa yang dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika menerima keputusan hasil pemilu yang terjadi kemarin, belum lama ini, beberapa hari kemarin ya. Iya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri, semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan Surya Paloh, Ketua Nasdem, sebagai Ketua Partai, saya pikir pernyataan itu tidak keluar dari pernyataan politik ya. Jadi pernyataan politik yang dalam konteks sekarang kita lihat partainya adalah Partai Nasdem, nasionalis demokratis, dan tentu kita bisa memahami bahwa basisnya juga pasti basis nasionalis. Dan kalau kita bilang wajar, kita bisa menilai bahwa kalau dia mengatakan bahwa bisa menerima hasil pemilu tahun 2024. Saya pikir itu publik sudah menduganya dari jauh hari, bahwa kalau ujung-ujungnya juga toh akan diterima oleh partai yang sedang berkontestasi. Cuma memang kita bisa sedikit untuk mengkritisi karena sebelumnya Surya Paloh begitu keras dan begitu lantang mengkritik pelaksanaan pemilu ini. Pelaksanaan pemilunya. Ya, pelaksanaan pemilu ini. Dan saya pikir publik juga memahaminya bahwa memang dalam proses pemilu ini publik memahami banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi, termasuk bahkan bisa dikatakan sebagian mengatakan TSM itu terstruktur, sistematis dan masif gitu kecurangannya ya. Dan pernyataan menerima itu sekaligus menggugurkan bahwa pemilu kemarin itu terjadi kecurangan banyak, itu akhirnya dianggap kita terima saja gitu. Jadi ini menurut saya dia menjadi pembuka pintu gerbang penerimaan atas proses pelaksanaan pemilu yang dianggap curang oleh masyarakat atau oleh publik. Bukannya kita didorong atau digiring untuk menerima
hasil yang konon di pandangan publik itu banyak sekali kecurangan dan juga ketidakjujuran dan ketidakadilan. Begitu Bung Wahyu. Baik. Kemudian sebenarnya apakah kejadian ini gitu kan sebelumnya kan terjadi pertemuan Bang Rocky antara Jokowi dan Surya Paloh di istana pasca pemilu lalu ya kan. Apakah memang ada kesepakatan ataupun ada indikasi terjadi kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan adanya pertemuan ini sehingga artinya Bapak Surya Paloh ini menyatakan penerimaannya terhadap hasil pemilu meskipun kita ketahui sampai saat ini pun yang saya dengar bahwa banyak pihak yang ingin melakukan ke MK untuk melakukan Gugatan. gugatan ya ke MK Ya. terkait kecurangan-kecurangan pemilu tersebut Bang Rocky. Ya. Jadi kalau pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh yang satu sebagai sedang melakukan cawe-cawe politik, sementara Surya Paloh adalah ketua umum partai yang mencalonkan salah satu calon presiden, yaitu calon Amin dan Caimin. Saya pikir itu menjadi menarik dan sangat politis ketika duanya bertemu. Tidak ada ceritanya politisi saling bertemu itu ngobrol-ngobrol dan minum-minum kopi aja. Tentu beda pembahasannya kopi dengan yang kalau bukan politisi yang minum gitu. Apalagi satunya penguasa gitu. Tentu bukan sekedar kopi biasa, kira-kira begitu. Mungkin kopi rasa tambang, misalnya kopi rasa project dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Jadi bisa jadi indikasi-indikasi publik itu kan lihat. Dan kalau ada deal kesepakatan, ya mungkin hanya mereka berdua yang tahu apa yang disepakatkan. Tentu bukan hanya mereka berdua yang tahu. Tentu ada malaikat yang mencatat di situ kan. Bahkan pasti Allah tahu gitu kira-kira. Jadi kalau kita mengatakan hanya mereka berdua yang tahu, tentu tidak juga. Pasti ada malaikat yang menjadi saksi dan mencatatnya. Apakah itu catatan baik atau catatan buruk kan gitu kira-kira. Kesepakatan yang baik atau kesepakatan yang buruk. Berdampak di dunia atau sampai berdampak di akhirat. Nah, saya pikir itu lumrah saja bagi para politisi sekuler hari ini membuat kesepakatan-kesepakatan dengan dasar pragmatisme, artinya kepentingan-kepentingan politik sesaat, yang penting mendapatkan benefit politik untuk kepentingan sesaat. Saya pikir itu normal sekali. Karena nyaris partai ideologis itu tidak ada lagi. Partai sekarang kan less ideologis, bahkan less moral. Jadi misalnya habis berpidato berapi-api, kemudian ketemu, besoknya berubah pandangan. Itu bisa saja itu. Biasa bagi partai politik sekuler hari ini gitu. Jadi ini yang dikhawatirkan publik kan di situ. Apakah dengan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh sebelumnya, itu berpengaruh besar dengan sikap Surya Paloh ketika hari ini, belum lama ini menyatakan menerima pemilu walaupun publik tahu di depan mata begitu terang benderang bahwa banyak terjadi kecurangan, kok orang idealis mau menerima kecurangan itu, gitu kira-kira begitu. Jadi itu menjadi tanda tanya publik. Kalau kesepakatannya kita tidak tahu. Tentu mereka berdua bersepakat apa, tentu itu mereka berdua yang tahu, kemudian dicatat oleh malaikat. Tentulah gitu kira-kira. Mungkin nanti kalau kita ingin tahu nanti catatan malaikat kesempatan mereka berdua. Baik Bang Rocky. Baik, kemudian Ketua Umum Partai Nasdem ini diikuti oleh partai-partai lain karena sekarang muncul lagi istilah politik dagang sapi setelah kemarin muncul istilah politik gentong babi Bang Rocky. Para sosok politisi sekuler itu sesuatu banget gitu kira-kira. Kan kapan lagi kira-kira begitu kan? Bisa memberikan benefit politik bagi partainya maupun resource dalam politiknya, dan juga mungkin bisa menjadi portofolio dalam biografi politisi. Jadi pernah menjabat menteri walaupun sekian bulan misalnya. Itu saling diincar. Saya lihat yang kita khawatirkan adalah begitu partai oposan ini, misalnya kelompok oposan atau yang dibilang kelompok perubahan, menerima konteksnya ini atau pemilu 2024 yang
di pandangan publik itu banyak kecurangan, maka sudah diincar oleh sebagian yang lain akan mengikutinya untuk menerima, kemudian mencari benefit politik yang bisa diambil, sebesar-besarnya siapa yang dapat keuntungan mereka bisa optimal. Itu Artinya yang artinya kedua. tidak menutup kemungkinan ya Bang Rocky, partai-partai yang sebelumnya ini berlawanan itu akan merapat, begitu Bang Rocky? Kalau ditawari-tawari posisi misalnya ataupun itu pasti menarik juga bagi para politisi itu. Atau mungkin kalau tidak Hmm, ditawari mungkin bisa di eh, tawari tekanan misalnya dengan ancaman kalau dia bisa kan, banyak politisinya yang dipersuasif gitu. Jadi ya. kalau saya lihat ini tawarannya bukan hanya sekedar benefit keuntungan politik, tapi juga bisa benefit kerugian politik yang besar, sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan benefit politik. Jadi kalau dianggap merugikan, dia ambil ini sebagai keuntungan kalau tidak dilakukan kerugian itu. Jadi itu akan terus dicari bandul keseimbangan kepentingan-kepentingan benefit. Begitu Nasdem menerima sebagai gerbong perubahan, maka praktis gugur sudah itu visi perubahan atau misi perubahan itu. Akhirnya akan bareng lagi dengan gerbong rezim atau pemerintahan yang ada. Nah, jadi nanti di pandangan publik itu tinggal menunggu, oh kira-kira partai-partai nanti misalnya yang tergabung dalam Amin, ada misalnya di situ ada Hmm, Nasdem, ada PKS ya di situ ya, ada PKB iya, di situ. Mulai lagi mereka PKB. mencari titik keseimbangan politik atau bahkan mencari benefit politik untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mereka juga akan ya sudah kita terima sajalah gitu kira-kira, sambil memainkan politik dagang sapi yang tentu yang mengerti dagangan itu antar mereka sendiri, tidak diungkap publik Hmm. harga-harganya itu atau kesepakatan-kesepakatan itu. Itu yang disebut politik dagang sapi. Kalau politik gentong babi kan sudah dilewati kemarin tuh dengan banyak pemberian-pemberian. Iya, Nah, saya pikir iya. ini yang kita khawatirkan, Bung Wahyu, ke depan, bahwa akan ada para politisi-politisi yang terus merapat kepada kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan benefit politik tertentu, mendapatkan benefit ekonomi tertentu dari rejim yang sedang berkuasa. Itu Bung Wahyu. Baik. Terusnya pihak-pihak juga yang masih melakukan gugatan ke MK. Nah, pertanyaannya apakah efektif gugatan ini atau ya hanya sekedar untuk menjadikan senjata untuk bergaining saja, untuk mempunyai agar mereka juga mempunyai setelahnya, Bang Rocky? Ya, saya pikir kalau para politisi melakukan langkah-langkah, baik langkah politik maupun langkah hukum, tentu mereka banyak mempertimbangkan itu. Banyak mempertimbangkan benefit apa yang bisa diraih oleh mereka. Jadi kalaulah dia mengajukan gugatan melalui jalur hukum yang ujungnya ke Ya. MK, kita udah tahu lah betapa jalan terjal dilewatinya itu. Termasuk ujungnya kita Hmm. sudah tahu akan berhadapan dengan siapa. Jangankan hanya persoalan penghitungan atau sengketa dari penghitungan. Sedangkan kita bisa melihat Pak Surya Paloh sendiri sebagai ketua partai yang mengusung sudah menerima. Lalu yang lain kok mau mempersoalkan kira-kira begitu. Hmm. Akhirnya makin kecil lah dukungan bagi mereka yang ingin melakukan gugatan itu dia semakin kecil. Orang partai yang mengusung saja sudah menerima, kok kalian menggugat-gugat gitu kira. Kalaupun terjadi Hmm. menggugat itu berarti hanya sekedar mencari benefit politik, ataupun justru kalau menurut saya bisa jadi ini alat untuk melegalkan, memberi legalisasi kemenangan bagi calon tersebut. Kalaupun Hmm. nanti dalam catatan berikutnya, toh ujungnya MK mengesahkan bahwa menentukan bahwa sudah mereka menang dan tidak terbukti gugatan itu dikalahkan, akhirnya apa mengatakan menjadi legalitas sendiri bahwa ini sudah pernah Hmm. diproses di MK bahwa ternyata Iya. menang. Nah, kira-kira gitu. Jadi justru gugatan itu bisa jadi bermuatan politik untuk menambah legalisasi atau menambah legalitas dari pemenangnya. Begitu Bung Wahyu. Baik. Eee, Begini Bang Rocky, sebenarnya, artinya memang kita ini kan menginginkan terwujudnya pemerintahan yang baik gitu kan, dengan model-model misalnya pemilu yang jujur, adil gitu kan. Tapi kalau kita melihat pemilu yang terjadi sekarang dan sikap-sikap partai yang ya kita
bilang mayoritas semuanya pragmatis, tidak ideologis gitu kan dalam sistem demokrasi saat ini. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait hal ini gitu? Akankah memang terwujud gitu pemerintahan yang baik gitu kan, good government ya? Iya, Bagaimana kalau Bang Rocky? kalau kita lihat mengharapkan good governance, pemerintahan yang baik atau mengharapkan aparatur yang bersih atau clean government, Hmm, saya pikir dengan mekanisme pesta demokrasi yang begitu mahal itu adalah mimpi. hmm, Fakta yang terjadi nanti yang kita bisa melihat hari ini, kecurangan pun akhirnya harus kita akui, para politisi itu tidak concern untuk mempersoalkan kecurangan itu. Akhirnya kita melihat para politisi itu justru menganggap, kecurangan adalah hal yang biasa yang akhirnya harus diterima, yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Itu yang hmm, terjadi hari ini. Bahkan bisa jadi para politisi-politisi yang tadi, sangat keras teriak sangat lantang teriak kecurangan-kecurangan itu, akhirnya ya ketika ditawarin untuk bergabung di rezim, mendapatkan, kursi kekuasaan, mendapatkan benefit ekonomi tertentu, akhirnya diam dan akhirnya mereka justru bergabung kepada rezim yang berkuasa. Saya pikir ini tidak akan mendapatkan model pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik yang dibangun dengan model pemilihan atau hasil pemilihan yang penuh kecurangan, saya pikir legalitasnya rendah, legalitas moralnya rendah. Walaupun mungkin mereka akan membangun dengan berbagai argumen lain, tetapi yang pasti publik memberikan catatan penting bahwa pemilu 2024 ini penuh kecurangan dan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Sehingga pemimpin yang diharapkan nanti ke depan adalah pemimpin lahir dari proses kecurangan, proses ketidakjujuran, proses ketidakadilan. Bagaimana kita bisa hmm. berharap kepada para pemimpin yang lahir dari proses kecurangan dan ketidakadilan tadi untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, gitu, kira-kira begitu. Jadi apalagi dengan sistem yang begitu buruk, gitu, kalau kita lihat tentu akan menambah keburukan praktek pemerintahan ke depan. Kalau hari ini praktek pemerintahan sudah sangat buruk, dengan sistem pemilu yang buruk, hasil pemilu juga tidak menggembirakan, menghasilkan orang-orang yang dari dulu begitu-begitu saja, tidak ada gambaran perubahan ke depan. Saya pikir nasib pemerintahan yang baik hanyalah ilusi dan tinggal mimpi ke depan bahwa kita tidak akan mendapatkan pemerintahan yang baik. Justru ke depan saya akan melihat banyak praktek buruk pemerintahan yang akan terjadi. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana catatan atau adakah sejarah gitu peran umat Islam dan partai politik Islam untuk apa ya menginginkan perubahan yang memang revolusioner begitu Bang Rocky? Ya, sebenarnya kalau dalam sistem Islam, partai politik itu tujuan utamanya adalah memberikan koreksi kepada penguasa. Justru bukan berebut kekuasaannya itu sebenarnya itu posisinya. Hmm, Jadi kalau kita lihat hari ini justru partai tidak mengoreksi tadi, bertindak oposisi dan mengoreksi terjadi elit. Orang yang mau melakukan perbedaan berharap dengan partai yang hmm, pragmatis hari ini, dengan paham yang sekuleristik, yang sangat hmm, liberal dan cepat untuk menjadi partai ideologis yang bisa menjalankan fungsi melakukan koreksi kepada rezim. Tapi nggak akan terjadi itu. Jadi ini kita perlukan partai yang ideologis, terutama partai-partai Islam. Saya pikir partai Islam harus mawas diri, jangan terjebak dalam sistem seperti hari ini, ada dalam hmm, sistem kekuasaan dan sistem sekuler yang, hmm, yang akhirnya terjebak dalam sistem sekuler dan ikut-ikutan untuk pragmatis, dapat kepentingan gabung, tidak dapat kepentingan berteriak. Saya pikir ini yang dilakukan oleh partai sekuler dan akhirnya diikuti sebagian partai Islam yang masuk ke dalam sistem demokrasi hari ini. Padahal dalam sistem demokrasi seperti hari ini yang begitu mahal, Prof. Mahfud MD sendiri pernah berkata bahwa jangankan manusia, malaikat pun masuk ke dalam sistem ini bisa jadi iblis, kan pernah dimuat beritanya seperti itu. Saya pikir ini menjadi catatan kita bahwa jauh hari sudah diingatkan dan kita belum berhasil untuk mendorong partai itu bisa lurus dan ideologis, tidak pragmatis, dia ideal, kemudian ideologis, dan bisa melakukan koreksi kepada rezim tanpa harus bertekuk lutut, ikut hmm. dan bergabung kepada rezim yang berkuasa ketika dia tidak lagi bisa berbicara mengoreksi penguasa dan akhirnya ketika ditawari jabatan maupun ditawari kekuasaan tertentu. Sehingga runtuhlah
partai ideologis dan akhirnya berpindah jadi partai pragmatis. Apapun ideologinya tadi, baik ideologi nasionalis maupun ideologi sekuleris maupun ideologi Islam. Partai yang berideologi Islam pun bisa tunduk dan pragmatis dalam sistem yang penuh ketidakpastian hari ini. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Artinya memang seharusnya ketika kita berkaca ataupun mengevaluasi diri, saya berpikir bahwa umat juga harusnya memiliki kecerdasan gitu kan, memiliki wawasan yang luas sehingga rakyat juga itu umat juga tidak tertipu berkali-kali gitu, Bang Rocky. Makanya diperlukan tadi bahwa seharusnya memang harus ada partai yang ideologis yang menjelaskan bagaimana seharusnya memilih pemimpin seperti apa yang harus dipilih. Nah, ketika umat belum sadar sampai saat ini, ya selama itu pula gitu kan rakyat dan umat itu ditipu berkali-kali gitu kan. Baik Bang Rocky, sepertinya tema kita Nasdem terima hasil pemilu akan diikuti partai lain dengan politik dagang sapi. Namun sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky dan mungkin ada sahabat Wahyu juga yang baru menyimak acara kita. Silakan Bang Rocky. Ya, jadi kita perlu mewaspadai setelah ada penerimaan dari Partai Nasdem ini, kemudian akan ada diikuti oleh partai-partai lain, dan yang paling berbahaya adalah ada politik transaksional di situ, yaitu politik dagang sapi, yang akhirnya semua partai ikut dalam praktek kekuasaan, menerima dan akhirnya hilanglah kekuatan untuk koreksi terhadap rezim. Ini akan mengulang peristiwa lalu yang mencoba untuk mengkhianati suara rakyat ketika dulu terjadi pertarungan antara cebong dan kampret, antara pasangan 1 dan 2 yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu akhirnya dua-duanya bergabung dalam kekuasaan dan rakyat akhirnya tertipu waktu itu untuk dukung-mendukung. Yeah. Akhirnya sebenarnya mau memilih siapapun toh mereka berdua akhirnya berkuasa lah, kira-kira begitu. Jadi rakyat sampai hari ini masih mudah untuk tertipu dan ditipu terus-menerus. Saya pikir inilah yang harus kita cerdaskan oleh rakyat, kepada rakyat, tentu melakukan edukasi. Dalam bahasa Islamnya dilakukan dakwah. Ya tentu kita harus menawarkan sistem konsep yang memang tidak pragmatis dan tidak hanya melakukan praktek dagang sapi, tetapi kita harus mendorong kepada politik yang santun, cerdas, dan ideologis. Itulah politik Islam. Saya pikir sebagai Muslim kita layak untuk menawarkan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, bahkan sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah itu layak kita tawarkan di tengah-tengah kekacauan di negeri ini dan praktik yang buruk di pemerintahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pemaparan Bang Rocky pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini mencerahkan sahabat Wahyu semua. Artinya memang sudah saatnya lah kita melirik atau sudah saatnya kita memperjuangkan bagaimana Islam itu mengurusi urusan umat, bahkan mengurusi negara gitu kan. Karena itu merupakan adalah konsekuensi keimanan, konsekuensi tauhid di mana kita menjadikan Allah tidak hanya maha pencipta, tapi juga maha pengatur. Dan Islam adalah agama yang insya Allah sempurna, yang lengkap, di mana Islam juga mengatur ekonomi, politik, maupun bernegara. Mudah-mudahan tema kali ini bisa menjadi tambahan ilmu dan juga tambahan wawasan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita juga semakin memperbaiki apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga kita itu tidak seperti keledai yang selalu jatuh di lubang yang sama. Baik, Bang Rocky, terima kasih banyak, dan kepada sahabat Wahyu semua, kami ucapkan terima kasih banyak juga atas waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya Wahyu Tomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.